Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Marleni Mamonto, NIM 20121022 dari kelas PGMI 4A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun dapat membuat seorang barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, perhatikan contoh-contoh bentuk kegiatan ekonomi. Produksi. Pengertian produksi menurut pengertian ekonomi, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh menanam padi, atau menghasilkan, mengambil ikan dari laut, atau menambah guna tempat, menjahit kain menjadi celana, atau menambah guna bentuk. Jadi produksi mencakup 2 hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, serta menambah guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Tujuan produksi. Apakah sebenarnya tujuan barang dan jasa diproduksi oleh manusia? Berikut ini adalah beberapa tujuan produksi, yaitu memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Jenis kegiatan produksi. Menurut bidang usahanya, produksi dapat dilakukan menjadi beberapa bidang usaha. Bidang ekstraktif, yaitu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut, seperti perikanan dan pertambangan. Bidang agraris, yaitu produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bidang industri, yaitu produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang setengah jadi menjadi barang jadi, seperti benang diolah menjadi kain. Bidang perdagangan, yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan, seperti toko, supermarket, kios, dan lain-lain. Bidang jasa, yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang melainkan hanya menghasilkan jasa. Contoh perbankan, rumah sakit, dan sekolah. Fungsi produksi. Pertama, faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain. Kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Ketiga, faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Keempat, faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Tujuan distribusi. Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Saluran distribusi. Distribusi langsung, distribusi barang jasa tanpa melalui perantara sehingga menyalurkan barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh pedagang bakso langsung menjual dagangan kepada konsumen. Distribusi semi langsung. Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan kegiatan dari produsen.
Contoh pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Distribusi tidak langsung, sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, mekaler, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contoh PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen LPG. Konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Misalnya membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin memperoleh kepuasan. Tujuan konsumsi mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, memuaskan kebutuhan rohani. Pelaku kegiatan konsumen. Pertama, kegiatan konsumen rumah tangga. Contoh kegiatan konsumen rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berupa makanan, pakaian, alat sekolah, listrik, dan lain sebagainya. Kedua, kegiatan konsumen perusahaan. Kegiatan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan konsumen yang ditunjukkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Jadi perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga melakukan kegiatan konsumen. Ketiga, kegiatan konsumen negara. Konsumen negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Contoh konsumen yang dilakukan negara adalah membangun jalan, membangun sekolah, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan video materi dari saya, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.